Halo sahabat diplomat, satu lagi dari Marwan Muhammad, inilah Diplomatic School of Indonesia. Baik, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang baru saja bergabung, sahabat diplomat yang baru saja bergabung, untuk like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa bunyikan lonceng agar setiap video-video yang saya hadirkan dapat memberikan informasi pertama untuk ke ruang dengar Anda. Nah, ingin saya sampaikan bahwasanya memang saya lebih fokus kepada bagaimana dunia diplomasi Indonesia yang formal dan informal, oke? Dan yang selalu saya tegaskan adalah bahwasanya kita ini semua rakyat Indonesia, semua warga negara Indonesia adalah diplomat yang sesungguhnya selama kita mampu menjaga nama baik bangsa, kemudian mempromosikan Indonesia ke dunia internasional melalui tamu-tamu yang datang ke negara kita ataupun ke daerah kita, dan yang pasti dengan cara kita menjaga dan melestarikan budaya yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita. Nah, untuk itu, untuk edisi kali ini saya akan memberikan informasi sedikit mengenai diplomasi yang formal yang dimiliki oleh Indonesia. Oke. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwasanya apa sih yang disebut dengan diplomasi itu atau diplomat itu sendiri. Oke. Jadi seluruh kegiatan dalam hubungan antar bangsa ataupun antar negara, nah pada hakikatnya adalah diplomasi yang pada intinya merupakan usaha untuk memelihara hubungan antar negara. Diplomasi secara formal dilakukan baik oleh korps perwakilan diplomatik maupun oleh korps perwakilan konsuler. Nah, korps perwakilan diplomatik dipimpin oleh seorang duta besar dan berkantor di Kedutaan Besar Republik Indonesia, sedangkan korps perwakilan konsuler dipimpin oleh seorang konsul jenderal yang berkantor di Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Nah, konsulat pada dasarnya hampir sama dengan kedutaan, namun area kerjanya hanya pada penanganan hubungan konsuler ataupun hubungan antar manusia dan hubungan ekonomi, dan tidak termasuk hubungan politik kalau konsuler ya. Kalau KBRI atau duta besar otomatis mengurus politiknya sendiri. Nah, pembukaan hubungan diplomatik juga merupakan upaya kita, upaya nyata ya untuk mempererat hubungan dan juga kerjasama dengan negara-negara lain yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat antar kedua negara ya. Nah, dengan tujuan tersebut, pemerintah Indonesia saat ini ya telah memiliki sebanyak kurang lebih 132 perwakilan yang terdiri dari 95 kedutaan besar, 3 perutusan tetap untuk PBB yang berada di New York, Jenewa, serta perutusan tetap untuk ASEAN di Jakarta. Kemudian kita punya 4 konsulat Republik Indonesia dan juga ada 64 konsul kehormatan. Nah, apa bedanya dari semua ini? Kalau Kedutaan Besar Republik Indonesia hanya berada di ibu kota negara. Kemudian kalau Konsulat Jenderal Republik Indonesia berada di kota-kota besar yang banyak warga negara Indonesia di negara tersebut. Sebagai contoh, di Amerika Serikat kita memiliki satu kedutaan besar yang terletak di ibu kota Amerika Serikat, yaitu Washington DC. Kemudian kita memiliki satu PTRI atau Perutusan Tetap Republik Indonesia yang berada di New York karena ada PBB. Kemudian di New York juga kita memiliki namanya Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Selain di New York, juga di Houston misalkan, juga ada Konsulat Jenderal Republik Indonesia karena memang banyak WNI di sana. Baik, nah jadi kalau untuk PTRI atau Perutusan Tetap hanya ada di 3 ya, di New York karena di situ ada sekretariat PBB, kemudian di Jenewa, Swiss karena ada PBB yang mengurusi bagian hak asasi manusia, kemudian di di Indonesia karena ada ASEAN ya, Sekretariat ASEAN atau Association of Southeast Asian Nation atau Persatuan Perkumpulan Negara-negara Asia Tenggara. Nah, itu untuk KBRI, KJRI, dan PTRI. Kemudian kalau konsul kehormatan itu apa sih? Nah, konsul kehormatan itu merupakan kantor yang memang tidak dipimpin oleh orang Indonesia, tapi dipimpin oleh orang asing yang berasal dari negara itu sendiri. Karena kita belum memiliki misalkan kedutaan di sana. Contoh, kita dengan Palestina sudah buka hubungan diplomatik
jauh sebelumnya dari zaman Presiden Soekarno, oke? Nah, sehingga kedutaan Palestina ada di Jakarta, namun kedutaan Indonesia tidak ada di Palestina. Kita masih berinduk di Yordania. Nah, sehingga dibukalah namanya konsul kehormatan. Begitupun di Nepal dan di negara-negara lainnya. Oke, jadi jangan sampai terkecoh ya. Nah, tapi nggak usah khawatir, oke, nggak usah khawatir karena memang seluruh perwakilan kita yang ada di seluruh dunia ini akan bertugas melindungi warga negara Indonesia sebagai tugas utama dari seorang Menteri Luar Negeri dan juga Presiden yang sudah dicanangkan bahwasanya yang utama dan pertama dilakukan adalah melindungi warga negara Indonesia. Seperti apa kira-kira perlindungan yang akan diberikan? Nanti akan saya sampaikan dalam video-video selanjutnya. Untuk itu tetap selalu di channel Diplomatic School of Indonesia karena kita akan mengupas secara tuntas mengenai diplomasi Indonesia baik yang secara formal ataupun informal. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Marwan Muhammad. Sampai jumpa dalam episode berikutnya. Jangan lupa selalu di like, share, dan subscribe.